Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Bu Rahmawati. Kalian bisa panggil Ibu Bu Rahma. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran, besaran dan satuan di dalam pembelajaran fisika kelas 10. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat belajar ya. Pertama, kita mempelajari tentang pengukuran, alat ukur, dan satuan internasional. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contohnya, mengukur meja belajar, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, dan lain-lain. Mengukur yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Contohnya apa? Ini misalnya kita nimbang berat badan. Kalau di fisika bukan berat tapi nimbang massa badan. Sini juga bisa ya, ini timbangan. Kalau misalnya timbangan di mana? Di pasar ya, bisa. Terus yang ini adalah apa ini? Mengukur tinggi badan. Pengukuran sendiri, alatnya disebut alat ukur, yaitu alat bantu untuk mengukur suatu benda. Contohnya, yang pertama, alat ukur pada pengukuran panjang menggunakan penggaris. Alat ukur massa benda menggunakan timbangan. Alat ukur tinggi badan menggunakan pita ukur, meteran, dan lain-lain. Alat ukur suhu menggunakan termometer. Di sini ada namanya satuan internasional, biasa disebut dengan SI. Apa sih satuan internasional itu? Satuan internasional dari bahasa Prancis. Sistem International des Units atau SI adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sejarah dari adanya satuan internasional kurang lebih seperti ini. Zaman dulu, ketika adanya perbandingan suatu pengukuran, mereka memakai jengkal, hasta, ya, memakai jengkal. Contohnya seperti ini, kita mau mengukur meja. Misalnya jengkal saya, berapa jengkal di meja tersebut? Hitunglah misalnya mejanya 30 cm, jangan kekecilan, misalnya 60 cm. Nah, berapa jengkal saya? Seperti itu. Nah, saya mencoba pakai jengkal saya, terus kamu, temanmu, adik kita, misalnya, atau ayah kamu, bapak kamu, adik saya, ibu saya, kakak saya, misalnya. Nah, itu pasti beda kan? Dan apalagi seluruh dunia menghitung memakai dengan jengkal. Pasti tidak akan akurat karena berbeda-beda jengkalnya. Jengkal saya pasti beda dengan jengkal kamu. Ya, disitulah dinobatkannya satuan internasional supaya semua besaran yang ada di dunia itu sama. Biasanya pakainya MKS atau CGS. MKS sendiri biasa disingkat oleh dengan meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan CGS sentimeter, gram, dan sekon. Sampai sini paham ya? Besaran. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok suatu benda adalah suatu besaran yang tidak bergantung pada besaran lain. Dan satuan sudah ditetapkan secara internasional. Contohnya panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Nanti ada 7 ya besaran pokok, nanti dijelaskan selanjutnya. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya gaya, massa jenis, usaha, dan lain-lain. Satuan yaitu ukuran atau pembanding dalam pengukuran besaran. Contohnya, satuan dari panjang adalah meter, lambangnya M. Satuan massa adalah kilogram, kg. Satuan waktu adalah sekon, S.
dimensi. Lambang atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran dari besaran-besaran pokok. Contohnya, yang pertama adalah dimensi panjang, L besar, dimensi massa, M besar, dimensi waktu, T besar. Besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran pokok. Ini harus dihafal nanti ya. Yang pertama adalah panjang, simbolnya L kecil. Satuan MKS tadi meter kilogram sekon, kalau satuan CGS centimeter gram sekon. Satuannya adalah meter, satuan CGS adalah sentimeter. Massa M kilogram, satuannya dalam MKS, dalam CGS gram. Waktu T kecil ya. Satuan MKS sekon, satuan CGS sekon. Kuat arus listrik I, satuan MKS-nya ampere, satuan CGS-nya tidak ada. Suhu T besar, satuan MKS-nya Kelvin, satuan CGS-nya tidak ada. Lalu intensitas cahaya J, satuan MKS-nya kandela atau CD, satuan CGS-nya tidak ada. Jumlah zat N, satuan MKS-nya dalam mol, satuan CGS-nya tidak ada. Besaran turunan. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada besaran turunan. Besaran turunan ada banyak ya. Di sini saya menaruh hanya 9. Sebenarnya banyak ya. Salah satunya misalnya massa jenis. Rho, kamu kalau SMP tahu ini massa jenis ya. Ada di fluida biasanya. Fluida apa nak? Di sini ada di kelas 11 ya fluida, yaitu zat alir. Rho sama dengan M per V. M-nya adalah massa, satuannya kilogram. Per V dibagi volume. Volume satuannya adalah meter kubik. Ini bisa sebenarnya pernya dijadiin ini ya. Tapi kamu ngerti ya kalau pernya seperti ini dengan ini sama saja. Kalau misalnya satuan CGS-nya jadi gram per sentimeter kubik. Kecepatan V kecil ya sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Jarak satuannya adalah meter, waktu satuannya adalah sekon. Satuan CGS jadi sentimeter per sekon. Percepatan A sama dengan delta V per delta T, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Perubahan kecepatan, rumusnya M per S dibagi delta T. S gitu ya. Jadi sama dengan nanti M per S kuadrat. Ya, terus sama dengan CM per S kuadrat. Yang keempat adalah gaya, F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Nanti satuannya adalah Newton. Newton itu dari M itu kilogram, A itu tadi satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Jadi kilogram kali meter per sekon kuadrat dinamakan Newton. Kalau dalam satuan CGS tadi Dyne sama dengan gram kali sentimeter per sekon kuadrat. 10 pangkat 5 Dyne itu adalah 1 Newton. Usaha W sama dengan F kali S. Usaha satuannya adalah Joule. Kamu atau SMP pasti pernah belajar dan tahu ya satuannya. F sendiri adalah gaya, satuan gaya adalah Newton, S adalah meter. Jadi Newton meter. Ini sengaja saya kasih titik supaya kamu tahu bahwa ini seperti perkalian Newton meter. Ya, ini juga F.S, N.M. Ya, jadi di sini Newton meter boleh atau Newton.m. R sama dengan Dyne centimeter. Daya P sama dengan W per T. Daya satuannya adalah watt sama dengan joule per sekon. Ya, karena W satunya joule dan T satuannya sekon. Momentum nomor 7 momentum kita lihat P sama dengan M kali V. P-nya satuannya kilogram. Maaf, M-nya yang satuannya kilogram. M kali V. V itu meter kubik, nanti jadinya kilogram meter per sekon. Gram sentimeter per sekon. Ya. Impuls I sama dengan F kali delta T. Satuannya F itu Newton, delta T satuannya sekon. Kalau dalam satuan CGS Dyne second. Momen gaya, torsi bacanya ini, tau sama dengan RF sin theta, tau sama dengan I dikali alfa. Satuannya Newton meter, satuan CGS-nya Dyne
cm. Ini masa jenis sampai daya kamu belajar waktu SMP. Momentum impuls dan momen gaya ini akan dipelajari di SMA. Momentum dan impuls kita akan pelajari di kelas 10 semester 2. Momen gaya kita akan pelajari di kelas 11 semester 1. Sampai sini semoga paham ya. Dimensi. Dimensi terdiri dari besaran pokok. Besaran turunan juga ada. Tapi nanti yang penting besaran pokok dulu. Harus paham nih, simbolnya L kecil tapi lambang dimensinya L besar. Tanda ini berarti tanda mutlak maksudnya. Masa M, lambang dimensi M. Waktu T kecil, lambang dimensinya T besar. Kuat arus listrik I, lambang dimensinya I. Suhu T besar, lambang dimensinya theta. Intensitas cahaya J, lambang dimensinya J. Jumlah zat simbolnya N, lambang dimensinya N besar. Contohnya seperti apa Bu? Yang ini. Contoh dimensi pada momentum. Tadi kita punya ya, contoh yang sebelumnya ya. Rumus momentum P sama dengan M kali V. M itu apa? Satuannya kilogram. V satuannya meter per sekon. Kita lihat lagi. M kita lihat di sini kilogram kan massa ya. Berarti apa massa, lambang dimensinya M besar, taruh di sini. Terus V satuannya meter per sekon. Sekarang meter satuan dari apa? Panjang. Maka lambang dimensinya adalah L besar. Dibagi S sekon adalah satuan dari waktu dan lambang dimensinya adalah T besar. Nah, M.L per T. Bu, kenapa bisa jadi -1? Karena ml dibagi T, T-nya pangkat 1. Ketika T-nya pindah di atas, jadi perkalian semua, maka menjadi M.L.T pangkat -1. Oke. Pangkat pada satuan. Kita bisa lihat di sini. Pangkat pada satuan. Pangkat awalan simbol. Pangkat 10, pangkat 12 awalannya disebut dengan tera. Simbolnya T besar. 10 pangkat 9 giga, G besar. 10 pangkat 6 mega, M besar. 10 pangkat 3 kilo, K. 10 pangkat -1 desi, D. 10 pangkat -2 senti, C. 10 pangkat -3 mili, M. 10 pangkat -6 mikro, mu. 10 pangkat -9 nano, N. 10 pangkat -12 piko, P. 10 pangkat -15 femto, F. Contohnya ya, kalau misalnya untuk yang besar nih, di sebelah sini yang besarnya pangkat positif. Contoh 1 GB, 1 GB berapa byte? 1 giga berapa byte? 1 GB itu lihat 10 pangkat 9 byte. Jadi 10 pangkat 9 berarti 0 di 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 byte. Ya. Lanjut, contoh yang kedua, 500 MB megabyte berarti 500 kali 10 pangkat 6. Yaitu 500 kali 10 pangkat 6 berapa? 0-nya 6. 123 byte. 500 juta. Yes, 500 juta byte. Ini 1000 juta byte, ini 500 juta byte. Benar kan? 1 giga itu berarti 1000 MB, benar gak? Nah, berarti kalau 500 MB ya 500 juta byte. Kalau misalnya 1 gigabyte 1000 juta byte ya. Contoh 1 gigabyte sama dengan berapa MB? Tinggal lihat 1 GB berapa? Berapa byte 1 GB? 10 pangkat 9 tulis. Terus megabyte berapa? 10 pangkat 6. 10 sama 10 tuliskan sama ya. 9 sama 6 tinggal dikurangi. Pangkat ya. Ketika bilang pokoknya sama 10 taruh 9 kurang 6. 9 kurang 6 berapa nak? 3. Jadi 10 pangkat 3 megabyte atau 1000 megabyte. Nah kalau misalnya untuk yang pangkat yang negatif gimana nih? Misalnya contoh 1 mikrometer. Berapa meter sih 1 mikrometer? Lihat. 1 mikrometer berapa meter? 10 pangkat -6 meter. 1 kali 10 pangkat -6 meter. Contoh kalau 1 meter jadi gimana kalau 1 meter?
Kalau 1 mikrometer kan 1 kali 10 pangkat min 6 meter. Sebaliknya, ketika 1 meter berarti 1 kali 10 pangkat 6 mikrometer. Contoh, 1 nanometer 10 pangkat min 9 meter. Jadi 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Sedangkan contoh 1 meter sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 nanometer. Ya. Sampai sini paham ya anak-anak ya. Tangga satuan panjang dan berat. Lihat, satuan panjang dan berat di sini. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang di sini ada kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Tolong kamu harus hafal ya, meter dan juga gram. Setiap turun satu tangga dikalikan 10 kilometer. Ketika turun satu tangga di hektometer, maka dikali 10. Ketika kilometer ke dam, berarti kan tangganya 2. 1, 2. Berarti kelipatan 10. 10 sama 10, 100. 10 kali 10, 100. Sedangkan kalau kilometer ke meter, 1, 2, dan 3. Kilometer ke meter berarti akan dikali 1000. Kalau pangkatnya 1 ya nak. Kalau misalnya naik gimana? Dari meter ke kilometer. Berarti kalau misalnya naik, kalau meter ke 1 tangga dibagi 10. Kalau meter ke 2 tangga dibagi 100. Kalau meter ke 3 tangga dibagi 1000. Itu berlaku juga dengan gram. Ya sama. Naik ke atas dibagi 10. Turun ke bawah. Turun tangga 1 dikali 10. Alat ukur panjang. Kita lihat ya. Alat ukur panjang di sini ada mistar. Ada mistar atau penggaris ya. Ini biasanya nih kita punya penggaris ya. Di sini biasanya pakai sentimeter ya kalau penggaris. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Pada saat pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Jadi kamu kalau lihat ini nih ya, baca mistar, terus tegak lurus mata kamu, lurus mata kamu. Ya, semua alat ukur. Supaya apa? Supaya tidak salah, supaya lebih teliti. Kalau kita lihatnya dari samping nanti beda, dari kiri atau kanan beda, harus tengah, harus tegak lurus, tepat mata kita. Paham ya sampai sini anak ya? Ini untuk penggaris. Untuk mengukur apa aja biasanya? Mengukur panjang meja, mengukur buku tulis panjangnya ya, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah alat ukur panjang. Masih ya, alat ukur panjang yaitu jangka sorong. Jangka sorong ya. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, dan kedalaman lubang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dengan batas ketelitian 0,1 mm. Pada rahang tetap dilengkapi dengan skala utama, sedangkan pada rahang sorong terdapat skala nonius atau skala Vernier. Jadi di sini ada rahang tetap, ada rahang sorong atas, ada tombol kunci. Nanti di sini kalau ini ya gambar aslinya nih, ini ada tombol kuncinya. Jadi buat merekatkan. Kalau misalnya digeser kanan, geser kiri, ini dikunci. Ini ada skala utama sebelah sini, skala nonius sini, ya. Ini ada tangkai atau ukur kedalaman. Ini ada benda yang diukur. Ini ada rahang tetap atau rahang tetap bawah. Caranya gimana? Nah, jangka sorong ini untuk mengukur bisa ya, mengukur kedalaman lubang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Misalnya kelereng, bisa kelereng. Ya. Terus juga misalnya apalagi ini ya, ini misalnya nih ada logam gitu, misalnya kamu bisa lihat kedalamannya berapa. Ini bukan kedalamannya, ini misalnya mengukur berapa sih diameternya kayak gitu ya. Terus cara mengukurnya, nih cara mengukurnya di sini ada skala utama dan skala nonius. Nah, biasanya di skala utama nih di sini pakainya sentimeter karena ini mirip penggaris nih. Tapi ketika yang di bawah, lihat ya di bawah tuh kecil-kecil sekali, yang di bawah kecil-kecil sekali. Nah, ini dia pakainya milimeter, nak. Jadi makanya nih, gimana caranya nih? Yang pertama, misalnya ada suatu benda nih, direkatkan seperti ini, dijepit di sini misalnya. Nah, ini dapat pengukurannya seperti ini. Ini kita lihat sebelah kanan, ini. Jadi angka 2, nah ini yang mendekati angka 0 2, berapa? 2,1 ya, nak. 2,1 nih yang mendekati angka 0. Maka 2,1-nya nanti sentimeter karena skala utama dia pakainya sentimeter. Nah,
Habis itu baru deh kita jadiin milimeter. 2,1 cm berapa milimeter? Tadi turun tanggal 1 ya. Jadi dikali 10 jadi 21 milimeter. Skala Noniusnya, lihat skala Noniusnya ini, skala Noniusnya. Nah, skala Noniusnya. Skala Nonius itu nanti kita lihat dari nih, ini kan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang lurus dengan skala utama yang mana? Ternyata di sini nak, di 3, 1, 2, 3. Maka 3 ini dikali dari 0,1 mm. 0,1 mm karena dilihat dari ketelitiannya 0,1 kali 3, 0,3 mm. Panjang bendanya berapa berarti? Panjang sama dengan skala tetap ditambah skala Nonius. Skala tetapnya adalah 21 mm, skala Noniusnya adalah 0,3 mm. Hasilnya adalah 21,3 mm. Sampai sini paham ya? Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini kita bisa lihat di sini ada ruang ukur tetap. Ya, seperti ini aslinya nih. Di sini ada ruang ukur gerak, ini ada kunci penyetel, nah ada kunci juga ya untuk kalau misalnya ada suatu benda di sini dijepit, maka ini dia kunci di sini. Di sini ada skala tetap, skala utamanya di sini, ya. Terus maaf ini nih, ini kecil di sini. Nah ini ya. Terus skala putar, ini ada skala putar ini, skala yang diputar di sini. Di gigi putar ini kalau misalnya untuk samanya saling mengunci juga. Terus rangka. Mikrometer skrup adalah sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Mikrometer mempunyai tingkat ketelitian hingga 0,01 mm, lebih teliti daripada jangka sorong. Penggunaan mikrometer skrup biasanya untuk mengukur diameter benda melingkar yang kecil seperti kawat atau kabel. Juga panjang dan ketebalan suatu benda. Jadi kalau kabel kan kecil tuh. Nah, bisa nih ngukurnya pakai mikrometer skrup. Nah, ini penggambarannya kita bisa lihat di sini, Nak. Ini skala utama, yang ini skala Nonius ya. Di sini biasanya 0, ini 5, biasanya 0,5, ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dan 4. Karena ini harusnya di sini ada 4,5 nih, sebelah sini berarti ini sebelum 4,5. Berarti nanti kita hitungnya adalah 4. Nah, kayak skala tetapnya adalah 4 mm. Kalau misalnya untuk mikrometer skrup baik skala utama maupun skala vernier atau Nonius dia sama-sama milimeter. Yang ini berapa? 30. Nah, 30 nanti tinggal dikali sama 0,01. 30 kali 0,01 adalah 0,30 mm. Jadi, panjang skalanya skala tetap ditambah skala Nonius. 4 mm ditambah 0,30 mm. Hasilnya adalah 4,30 mm. Nah, tadi kan misalnya kita mau menghitung diameter dari kabel ya. Berarti ini boleh ditulis diameter kabel, kan sama-sama meter ya. Seperti itu. Semoga paham ya. Massa, baik. Massa biasanya dilambangkan dengan M kecil. Massa suatu benda adalah banyak zat yang dikandung oleh benda tersebut. Contohnya massa badan Anggiana adalah 50 kg. Ya. Kalau misalnya kita nimbang suatu hal, kalau di fisika itu disebutnya massa. Massa badan Anggiana 50 kg misalnya. Terus massa badan siapa lagi? Misalnya Hanum misalnya 45 kg. Atau misalnya massa badan yang laki-laki misalnya Arif namanya 70 kg. Itu massa ya. Karena kalau di fisika berat beda lagi. Berat lambangnya adalah W. Berat yang dialami suatu benda adalah suatu benda yang mempunyai massa karena adanya gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Contohnya berat badan Anggiana yang tadi 50 kg, nanti berat badannya massa akan dikalikan gravitasi. Massanya 50 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. 50 kali 10, 500 Newton. Jadi kalau di fisika, kalau kamu bilang berat badan Anggi, maka 500 Newton. Kalau 50 kg itu massa. Ya. Alat ukur massa biasanya memakai timbangan ataupun neraca. Ya. Sampai sini paham ya anak-anak ya. Alat ukur massa masih di sini ada neraca lengan. Neraca lengan bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan gaya gravitasi. Hasil pengukuran didapatkan apabila sudah tercapai keseimbangan antara massa beban yang diukur dengan massa kilogram standar. Misalnya di sini ada bendanya. Nah, ini biasanya di otak-atik nih sampai dia seimbang. Jadi ini nanti digeser-geser sampai menunjukkan keseimbangan. Baru inilah skalanya, ya. Sedangkan neraca pegas bekerja berdasarkan hukum Hooke. Semakin besar massa benda yang diukur dalam artian semakin berat benda tersebut, maka akan semakin bertambah panjang pegasnya.
pegas itu kayak per gitu. Nah, ini sengaja ditidurin ya. Bisa juga dia membentuk vertikal ya, membentuk vertikal bisa ya. Nanti di sini benda bisa kita tarik set. Nah, nanti pegas yang di sini akan merenggang. Nah, nanti di sini akan terlihat skalanya. Ya, pertambahan panjang inilah yang menunjukkan hasil pengukurannya. Ya, ini namanya neraca pegas karena di sini ada pegasnya, ada pernya. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu di sini ada contohnya jam atau arloji. Ini ya jam analog. Nah, ini jam digital. Yang kedua ada stopwatch. Sini yang analog, ini digital. Ada jam matahari dan juga ada jam pasir. Ya, ini bisa kalian lihat sendiri referensi. Alat ukur suhu. Nah, alat ukur suhu yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Misalnya ya, termometer raksa, kelebihan dari termometer raksa yaitu yang pertama, jangkauan suhu cukup lebar, titik bekunya min 40 derajat dan titik didih 360 derajat. Titik beku itu berarti yang paling dingin. Titik didih itu yang paling panas. Air raksa mudah dilihat karena berwarna mengkilat. Nah, ini ya, mengkilat. Pemuaian sangat teratur, terpanasi secara merata sehingga perubahan suhu sangat cepat. Air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Kekurangan dari termometer air raksa yang pertama adalah sukar diperoleh sehingga air raksa harganya cukup mahal. Yang kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah, tidak bisa di bawah min 40 derajat Celcius. Air raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Ya, jadi pemuaian itu, kamu tahu nggak pemuaian? Jadi melebarnya suatu benda akibat dipanasi gitu, melebarnya suatu zat gitu akibat dipanaskan. Nah, ini nggak mengalami seperti itu ya, pemuaian sangat teratur. Pemuaiannya sangat teratur, jadi nggak asal seperti itu ya. Terus termometer alkohol, kelebihan dari termometer alkohol yang pertama, alkohol harganya murah dan mudah mendapatkannya di pasaran. Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol min 130 derajat Celcius. Alkohol lebih teliti sebab untuk menaikkan suhu yang sangat kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Kekurangannya tidak dapat mengukur suhu yang tinggi karena titik didihnya hanya 78 derajat Celcius, lain dengan raksa ya 360 derajat Celcius. Membasahi dinding kaca. Ya, membasahi dinding kaca. Pinggir-pinggirnya nanti kebasahan sama alkohol ini, kalau raksa tidak. Alkohol tidak berwarna sehingga perlu memberi pewarna lebih dahulu agar dapat dilihat. Inilah alat ukur suhu dari termometer raksa dan termometer alkohol. Kalau termometer untuk kita misalnya panas, namanya termometer apa nak? Termometer klinis. Ya, kalian bisa cari sendiri referensinya lebih dalam dari itu. Prinsip pengukuran dalam penelitian ilmiah, sistematika pengukuran. Nah, jadi di dalam pengukuran ilmiah itu biasanya kita kadang-kadang nggak teliti. Banyak hal yang membuat kita tidak bisa teliti gitu ya. Maka dari itu di sini ada prinsip pengukuran. Yang pertama, akurasi. Akurasi atau ketepatan menunjukkan tingkat kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Ya, presisi atau ketelitian menunjukkan seberapa dekat perbedaan penyimpangan hasil pengukuran suatu besaran pada saat dilakukan. Ketidakpastian dalam pengukuran. Penyebab ketidakpastian pengukuran ada 3 hal, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan juga kesalahan acak. Pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal itu misalnya ballpoint nih ya, kita ukur panjangnya. Di sini kurang lebih seperti 14, 1, 2, 3, 14,3. Nah, skala terkecil mistar itu 1 mm sehingga ketidakpastiannya adalah delta L sama dengan setengah dikali 1 mm yaitu 0,5 mm. Dijadikan cm jadi 0,05 cm. Jadi hasil pengukuran tersebut beserta nilai ketidakpastiannya, panjang ballpointnya sama dengan L sama dengan L0 plus minus delta L, yaitu sama dengan 14,3 yang tadi plus minus 0,05 cm. Ini kalau pengukuran tunggal sekali saja, dan ini mudah ya, hanya mengukur ballpoint. Kalau misalnya kita mengukur dengan mikrometer sekrup atau penjangka sorong, ini kan yang lebih teliti ya, tadi kayak diameternya kelereng, ataupun misalnya kita mengukur diameter dari kabel seperti itu. Nah, mengukurnya nanti perlu berulang gitu ya, supaya mendapat ketelitian.
Biasanya sih lebih dari 3 biasanya ya. Misalnya X0 sama dengan X bar sama dengan X1, X2, X3 ditambah titik-titik plus Xn per N sama dengan sigma Xi per N. Delta X sama dengan akar dari sigma Xi min X bar kuadrat dibagi N. Keterangannya X0 atau X bar adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar. Delta X-nya sendiri artinya ketidakpastian pengukuran. N adalah banyaknya pengukuran yang dilakukan. Ya, ini biasanya kalau misalnya kita mudah-mudahan nanti segera coronanya berakhir, jadi kita bisa praktikum di ruang laboratorium. Kita akan melakukan pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang. Pengertian notasi ilmiah. Cara menuliskan bilangan secara ilmiah untuk memudahkan penulisan hasil perhitungan atau pengukuran yang sangat besar maupun sangat kecil. Penulisan notasi ilmiah, A dikali 10 pangkat N dengan A adalah angka penting, yaitu A lebih besar dari 1 tapi tidak lebih besar dari 10, artinya lebih kecil dari 10. Dan N adalah eksponen dan merupakan bilangan bulat. Contoh pengukuran besar, misalnya 1. Kecepatan cahaya 300 juta meter per sekon. Maka notasi ilmiahnya, ingat tadi A-nya harus apa? Harus lebih dari 1 tapi tidak boleh lebih dari 10. Artinya di sini 30 tidak boleh, 300 tidak boleh. Jadi kita hanya 3,0. Taruhlah di sini 3,0 notasi ilmiahnya. Kan komanya di sini nih ya. Berarti sisanya nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3,0 akan dikalikan 10 pangkat 8. Lalu di contoh selanjutnya saya hanya mengganti menjadi 325 juta meter per sekon. Maka notasi ilmiahnya tadi ya tidak boleh 325, tidak boleh 32. Jadi bolehnya 3,25. Lagi-lagi sama ya, dikalikan 10 pangkat 8. Karena setelah koma akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk dikalikan. Ya. Yang ketiga, kecepatan cahaya. Nah ini kalau misalnya kita tidak mau memperbanyak kelipatan 10-nya. Jadi bisa lebih simpel lagi menjadi 325 dikali 10 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter per sekon. Maka notasi ilmiahnya 325 dikali 10 pangkat 6. Sama dengan 325. Nah biasa kita harus pakai angka penting ya. Jadinya 3,25. 3,25 menjadi 325 gimana? Jadi 3,25 kali 100 ya. Terus dikali sama yang tadi 10 pangkat 6 di sini. Nah, 3,25 100 adalah 10 pangkat 2. Terus 10 pangkat 6 dikalikan lagi. 3,25 taruh lagi. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6. 10-nya taruh kembali. 2 tambah 6 adalah 8. Itu untuk contoh pengukuran besar. Semoga paham ya. Selanjutnya contoh pengukuran kecil. Jari-jari atom hidrogen 0,000000000050 meter. Notasi ilmiahnya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita tidak boleh kurang dari 1, ya, harus lebih dari 1 dan tidak boleh lebih dari 10. Berarti harus 5,0 di sini. Notasi ilmiahnya jadi 5,0. Sini kan seumpama ada koma nih ya. Untuk mencapai koma ini, kira-kira kita harus berapa kali kelipatan 10 pangkat minus? Nah, sesuai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 5,0 kali 10 pangkat min 11. Karena kita menandakan ke sebelah kiri komanya ya. Atau menjadi pembagian seperti itu. Yang kedua, jari-jari atom hidrogen. Nah ini saya hanya mengganti 50 menjadi 53. Artinya nanti 5,3 sama ya kayak tadi 10 kali 10 pangkat min 11. Yang ketiga, jari-jari atom hidrogen 0,000053 dikali 10 pangkat min 6. Ini supaya lebih simpel, biar tidak terlalu banyak nolnya. Jadi saya tuliskan 0,000053 kali 10 pangkat min 6 meter. Notasinya kita taruh kembali ya, ini soalnya 0,000053 dikali 10 pangkat min 6. Nanti yang ini kita jadikan notasi ilmiah. 5,3 ya. Nah, dikali berapa sampai yang koma ini? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti nanti 5,3 kali 10 pangkat min 5.
Dikali 10 pangkat min 6-nya taruh kembali. Sama dengan 5,3 taruh kembali. Nah, 10 sama ya. Boleh taruh 10. Nah, min 5 sama min 6. Utang 5, utang lagi 6. Jadi utangnya 11. Notasi ilmiahnya 5,3 kali 10 pangkat min 11. Pengertian angka penting. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dinamakan angka penting. Terdiri dari angka-angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir atau angka taksiran. Contoh pengukuran, kita bisa lihat di sini ada penghapus ya. Ini dari dokumen penerbit. Nah, ini ada penghapus. Di sini lihat, nah. Di sini ada 3,12. Berarti di tengah-tengah 3,1 dan 3,2. Cara mengukurnya, dari gambar di samping didapatkan hasil pengukuran lebih dari 3,1 cm. Oleh karena ujung penghapus di antara skala 3,1 dan 3,2, maka hasil pengukuran panjang penghapus beserta ralatnya ditulis 3,15 plus minus 0,05 cm. Masih ingat 0,05 dari mana? Dari ketidakpastian ya. Ketidakpastian suatu penggaris delta L yang ada di slide sebelumnya, setengah dikali 1 mm. Artinya setengah kali 1 mm 0,5 mm. 0,5 mm dijadikan cm. 0,5 mm dijadikan cm menjadi 0,05 cm. Maka dari itu, hasil pengukurannya 3,15 plus minus 0,05 cm. Angka pertama desimal merupakan angka pasti yang diperoleh langsung dari skala mistar. Sedangkan angka kedua merupakan angka taksiran yang hanya bernilai 0 atau 5. Ya, ini nih ya. Oke. Semoga paham ya, Nak. Angka penting. Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 34,6572. Nah, di sini kita angka pentingnya kan tadi udah dibilang kalau misalnya tidak boleh lebih besar dari 10 dan harus lebih besar dari 1. Berarti kita pakai 3,4. 3,46572 ya. Supaya jadi 34,6572 gimana? Berarti harus dikali 10 pangkat 1 ya. Otomatis kan kalau dikali 10 pangkat 1 kan ke kanan ya karena pangkatnya positif. Jadi 34,6572. Jadi dia memiliki 6 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Gimana maksudnya? Contoh 700,1009. Ini angka 0 ini terletak di antara angka-angka bukan 0. Di sini semuanya menjadi angka penting. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka penting. Dan kita kan harus cari di sini 7, ya. Kalau misalnya di sini nih jadi 7,0. Berarti untuk menjadi 700 akan dikalikan 10 pangkat 2. Terus, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, 4,000. Tapi terletak di depan tanda desimal. Nah, ini ya, kayak gini 4,0000 kali 10 pangkat 0 ya. Ini memiliki 4 angka penting. Yang selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. 59,80.000. Tetap ya, kalau jadi 5,9 nanti 10 pangkat 1 dikalinya. Jadi 7 angka penting. Ya, pokoknya kalau misalnya ada 00, sekali lagi kalau ada yang bukan 0 seperti ini ya, ada misalnya koma, terus di sini tidak ada angka 0, ini angka penting semua. Terus kalau misalnya ada angka 0 tapi di samping kiri dan paling terakhirnya di sini bukan 0, maka di sini 0 menjadi angka penting semua. Dan di sini 4,000. Jadi bilangan desimal yang terletak ada koma 0. Jadi dia semuanya adalah angka penting. 4 angka penting. Dan yang ini juga sama tadi seperti yang atas ya. 5,98 atau 59,8. Nah, ini 0 yang di sini diikutkan menjadi angka penting. Nah, sekarang yang E, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal bukan merupakan angka penting. Misalnya ya, 1.250.000 ya. Nah, kita mau menjadikan dia sebagai notasi ilmiah. Jadi 1,25
kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat 6. Ini menjadi 3 angka penting. Hanya 3 angka penting. Jadi kalau 1.250.000 ya tidak ada perkomaan di sini. Ketika kita lihat yang ini, memang kalau yang di sini ada komanya nih ya, kalau di sini. Tapi kalau yang di sini tidak ada komanya. Berarti biar mudah, ini berarti tidak ada 0 yang angka penting. Jadi hanya 3 angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting juga. Misalnya 0,00006545. Oke, jadi 6,545 kali 10 pangkat min 5 karena dia akan menaruh koma di sebelah kiri atau pembagian. Nah, ini juga sama. Jadi 6545 saja angka pentingnya. Ya. Jadi ketika misalnya ada desimal seperti ini. Nah, ada 0,0000, nah 6545 berarti sebelum 6545 ini tidak bukan angka penting. Sama dengan 1.250.000 ini juga bukan angka penting. Ya. Semoga paham ya, Nak. Ketentuan operasi angka penting. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dengan angka-angka penting hanya boleh terdapat satu angka taksiran saja. Contohnya 3,67 meter, angka 7 adalah angka taksiran. 0,899 meter, angka 9 adalah angka taksiran ketika dijumlahkan menjadi 4,569 meter. Angka 6 dan 9 di belakang koma adalah angka taksiran. Ya. Oleh karena dalam pengoperasian tidak boleh ada 2 angka taksiran, maka hasil penjumlahan tersebut dibulatkan ke atas. 9 dibulatkan, 6 dibulatkan ya ke atas, artinya 6 ditambah 1. Jadi 7. Hasilnya adalah 4,57. Angka penting pada hasil perkalian dan pembagian sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya 3,235 meter memiliki 4 angka penting. 2,8 memiliki 2 angka penting ketika dikalikan menjadi 9,058 meter. Dari operasi perkalian tersebut, angka penting yang paling sedikit berjumlah 2. Ini 2 angka penting, ini 4 angka penting. Oleh karena hasil perkalian maupun pembagian mengandung angka penting yang paling sedikit, jadi nanti jawabannya hasil terakhir adalah yang memiliki angka penting paling sedikit. Tadi kan ada 4 sama 2, berarti nanti harus hanya mendapatkan 2 angka penting. Maka hasil perkalian kedua bilangan di atas adalah 9,058, ya kan? Ini berarti harus ada 2 saja angka pentingnya. 9,0 ini. Kan di sini ada 9,058. Berarti nanti 5 dibulatkan dan 0 dibulatkan. 5, nah lihat, ini angka 8. Di atas angka 5 berarti bisa dibulatkan ya. Sini 5 tambah berapa nak? Tambah 1, jadi ya 6 ya. Terus 0 di sini. Sebelum 0 tadi kan kita udah nambahin di sini nih jadi 6 ya. 6 lebih dari 5 maka 0 juga bisa dibulatkan ke atas. Jadi 0 tambah 1 jadi 9,1. Maka hasil perkalian kedua bilangan di atas adalah 9,1. Ketentuan operasi angka penting selanjutnya, yaitu yang nomor 3, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas, angka kurang dari 5 dihilangkan. Apabila angkanya tepat sama dengan 5, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contohnya, 3,346 ditulis menjadi, 6 kan lebih besar dari 5, maka 4 dibulatkan ke atas, 4 tambah 1, 5, jadi 3,35. 1,705 ditulis, nah ini angka 5. Kalau pas angka 5, di setelah 0 ada angka 5, maka 0 dibulatkan atau tidak? Lihat dulu. Tadi, apabila angkanya tepat sama dengan 5, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Tapi dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Kalau ini 0 berarti genap. Berarti dibulatkan ke bawah, artinya 0 ini tidak akan ada penambahan pembulatan. Jadi hanya 1,70. Kecuali misalnya ini 1,715. Maka nanti angka 1 di sini akan dibulatkan menjadi
ditambah 1, jadi 1,72 seperti itu. Tapi karena ini 1,705, 0 adalah bilangan genap, maka dari itu angka 5 di sini tidak menyebabkan penambahan bilangan di 0 seperti itu ya. Yang keempat, batasan jumlah angka penting bergantung dengan tanda yang diberikan pada urutan angka yang dimaksud. Contoh, nah kadang-kadang ada di suatu soal 6576. Nah di sini angka 6-nya ada di garis, berarti memiliki 4 angka penting, garis di bawah angka 6. Sedangkan 7857, nah 5-nya digarisin, berarti memiliki 3 angka penting, garis bawah angka 5. Terima kasih anak-anak. Daftar pustakanya dari buku Reva Yulita dan Dede Sahidin, buku 2016, buku fisika untuk SMA MA kelas 10 kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam, Jawa Barat, CV Arya Duta. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.